pada bagian kedua ini kita membahas tentang tokoh-tokoh yang menyampaikan rumusan tentang dasar negara. Ada 3 tokoh yang menyampaikan rumusan tentang dasar negara. Yang pertama yang menyampaikan rumusan dasar negara itu adalah Muhammad Yamin atau Dr. Muhammad Yamin. Ya. Muhammad Yamin menyampaikan tentang 5 unsur dasar negara, yaitu yang pertama pri kebangsaan, kemudian pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Ini 5 unsur rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Tokoh yang kedua yang menyampaikan rumusan dasar negara yaitu Mr. Supomo. Mr. Supomo juga menyampaikan 5 unsur tentang rumusan dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, kemudian yang kelima adalah musyawarah mufakat. Ini adalah rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945. Dan kemudian tokoh yang ketiga yang menyampaikan rumusan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno juga yang menyampaikan istilah pertama ini tentang Pancasila. Ya. Nah, Insinyur Soekarno menyampaikan juga sama 5 rumusan tentang dasar negara. Yang pertama adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam sidang BPUPKI pertama ini juga dibentuk sebuah panitia kecil. Ya, jadi di dalam sidang BPUPKI ini kemudian dibentuk sebuah panitia kecil yang disebut dengan panitia 9. Tujuannya dibentuk panitia 9 ini adalah bertujuan untuk memusyawarahkan tentang rumusan-rumusan dasar negara yang sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh tadi, ya, supaya menghasilkan sebuah rancangan dasar negara. Dan pada musyawarah panitia 9 ini menghasilkan sebuah rancangan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta. Tetapi rancangan ini kemudian tidak ditetapkan sebagai sebuah dasar negara karena ada perubahan, ya, pada rancangan Piagam Jakarta ini. Ya. Jadi rancangan dasar negara yang dimusyawarahkan oleh panitia 9 ini disebut dengan Piagam Jakarta. Tetapi Piagam Jakarta ini tidak dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena ada perubahan kata, ya, pada sila pertama. Jadi di dalam Piagam Jakarta ini sila pertamanya itu adalah ketuhanan serta kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Sementara sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini sama dengan Pancasila yang kita ketahui sampai dengan sekarang ini. Siapa yang melakukan penolakan terhadap sila pertama ini tentunya adalah masyarakat, tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat pada waktu itu yang di luar orang Islam. Ya, karena memang sudah kita ketahui bersama juga masyarakat Indonesia tidak hanya terdiri daripada masyarakat Islam saja, tetapi ada non-Islam, ya, di selain masyarakat yang beragama Islam. Ya. Kemudian panitia 9 ini melaporkan hasil rumusan dasar negaranya kepada sidang BPUPKI kedua. Ya. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negaranya pada sidang BPUPKI kedua. Untuk pembahasan selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan pada bagian ketiga.